Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pidato akan saya mulai dalam hitungan 3, 2, 1. Terima kasih atas waktu yang diberikan oleh moderator, Dewan Juri yang terhormat, serta lawan berbicara kami dari tim kontra. Saya selaku pembicara pertama dan orang pertama yang menyetujui mosi perdebatan kita kali ini. Mari kita langsung melihat definisi dari mosi kita kali ini. Pertama, sarana dan prasarana adalah dua konsep yang saling terkait namun berbeda dalam konteks fasilitas dan infrastruktur. Sarana merujuk pada alat atau fasilitas yang digunakan untuk membantu pelaksanaan suatu kegiatan, sedangkan prasarana merujuk pada infrastruktur atau fasilitas dasar yang mendukung operasional atau pelaksanaan kegiatan. Kedua, teknologi adalah penerapan ilmu pengetahuan dan keterampilan untuk menciptakan alat, sistem, dan metode yang memecahkan masalah atau memenuhi kebutuhan manusia. Ini mencakup berbagai bidang dari perangkat elektronik dan perangkat lunak hingga teknik, bioteknologi dan sebagainya. Teknologi bertujuan untuk mempermudah hidup, meningkatkan efisiensi, dan mendorong inovasi. Adapun latar belakang pada mosi kita kali ini, faktor-faktor yang mengaruhi akses ke informasi dan sumber belajar. Teknologi memungkinkan siswa untuk mengakses informasi dan sumber belajar yang lebih luas dan bervariasi dibandingkan dengan metode tradisional. Minimnya akses ke internet dan perangkat digital membatasi kesempatan siswa untuk mencari materi tambahan, referensi, dan berbagai sumber ilmu yang relevan yang dapat mempengaruhi pemahaman dan penguasaan materi. Pembelajaran interaktif dan adaptif. Teknologi pendidikan menawarkan platform pembelajaran interaktif yang dapat meningkatkan keterlibatan siswa dalam proses belajar. Contohnya, aplikasi edukasi. Kurangnya sarana teknologi mengurangi kesempatan siswa untuk merasakan metode pembelajaran tentang adaptif dan interaktif. Kesiapan menghadapi dunia kerja. Dunia kerja saat ini semakin berbasis teknologi. Keterampilan digital menjadi salah satu kompetensi yang sangat dibutuhkan. Minimnya fasilitas teknologi di sekolah membuat siswa kurang siap menghadapi tuntunan dunia kerja modern yang mengharuskan mereka memiliki kemampuan menggunakan berbagai alat dan platform digital. Pembelajaran jarak jauh dan kelas hybrid. Pandemi COVID-19 menunjukkan pentingnya teknologi dalam pendidikan. Sekolah yang dilengkapi dengan sarana teknologi beradaptasi dengan cepat ke mode pembelajaran. Jarak jauh tanpa sarana teknologi yang memadai, siswa kurang terlatih dalam mengembangkan keterampilan ini yang berdampak pada peristiwa akademis untuk tantangan masa depan. Dewan Juri yang terhormat, status quo sekarang yang menunjukkan bahwa minimnya sarana dan prasarana berbasis teknologi dapat berdampak negatif pada prestasi siswa. Teknologi yang memadai mendukung proses pembelajaran yang lebih interaktif, akses ke sumber daya pendidikan yang lebih luas, dan kemampuan untuk memanfaatkan alat pembelajaran modern. Tanpa sarana teknologi yang cukup, siswa mungkin mengalami kesulitan dalam mengikuti perkembangan materi pelajaran dan mengakses informasi yang relevan, yang pada akhirnya dapat mengaruhi akademis. Mengapa minimnya sarana dan prasarana berbasis teknologi dan berpengaruh terhadap prestasi siswa? Ada dua hal, yaitu pertama, keterbatasan akses, dan kedua, persiapan untuk dunia kerja. Adapun solusi dari mosi kita kali ini yaitu pertama, mengalokasikan untuk anggaran untuk menyediakan perangkat dan infrastruktur teknologi yang memadai di sekolah. Sekian dan terima kasih. Baik, pembicara pertama dari tim Pro menyisakan waktu 1 menit 9 detik. Selanjutnya, penyampaian argumentasi dari pembicara pertama dari kubu kontra. Waktu dimulai saat Anda mulai berbicara. Oke, Mike.
dalam hitungan 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh moderator, Dewan Juri yang terhormat, rekan berpikir kami dari tim Pro, serta pemerhati debat pada siang hari ini. Perkenalkan, saya Faikana Iza, selaku pembicara pertama dari tim kontra sekaligus orang pertama yang menyatakan tidak setuju dengan mosi perdebatan kita kali ini. Dewan Juri yang terhormat, sebelum memasuki tatanan kerana argumentasi kami, izinkan kami membidas argumentasi yang telah dibawakan oleh tim Pro. Yang pertama, rekan-rekan tim lawan mengatakan bahwa Dewan Juri yang terhormat, sejatinya tim Pro tidak memahami bahwa pada status quo masih banyak sekolah yang memiliki sarana dan prasarana yang belum memadai, sehingga apa yang akan terjadi? Pembelajarannya masih itu saja sehingga apa yang akan terjadi? Dewan Juri yang terhormat, sebelum memasuki tatanan kerana argumentasi kami, izinkanlah kami mengkarakteristikkan dan melatar belakangi lahirnya mosi kali ini. Yaitu yang pertama, sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana adalah alat untuk mendukung suatu kegiatan. Sarana dan prasarana adalah seluruh benda untuk meraih tujuan bersama, pun juga sarana dan prasarana adalah elemen penting untuk menunjang keberhasilan. Sehingga kami rasa sarana dan prasarana yang berbasis teknologi tidak akan mempengaruhi prestasi siswa. Mengapa demikian? Karena tidak hanya sarana dan prasarana berbasis teknologi yang akan mempengaruhi prestasi siswa, sebab ada juga pembelajaran tradisional yang tidak membutuhkan sarana dan prasarana berbasis teknologi seperti ceramah, diskusi, dan buku teks, tetap efektif dalam mengajarkan materi kepada siswa. Masuk ke dalam poin kedua, teknologi. Teknologi adalah aplikasi ilmu pengetahuan untuk tujuan praktis, dan juga teknologi adalah membawa tantangan yang perlu dikelola dengan bijak, sehingga teknologi tidak akan mempengaruhi prestasi siswa. Mengapa demikian? Karena siswa dapat ketergantungan terhadap teknologi dalam bidang pendidikan yang dimana membuat siswa tidak dapat berpikir kritis dan membuat kemampuan dasar seperti mengingat informasi, menghitung secara manual, atau menulis tangan menjadi kurang terasa, dan juga ketergantungan infrastruktur sehingga ketika terjadi pemadaman listrik atau kerusakan sistem jaringan dapat menghentikan operasi yang bergantung pada teknologi. Dewan Juri yang terhormat, mari masuk ke dalam latar belakang lahirnya mosi kali ini, yaitu Dewan Juri yang terhormat, dilihat dari status quo yang ada, tidak semua sekolah memakai sarana dan prasarana berbasis teknologi. Mereka masih melakukan metode pembelajaran yang tradisional, yang dimana mereka masih menggunakan buku teks, sehingga kami rasa minimnya sarana dan prasarana berbasis teknologi tidak akan berpengaruh terhadap prestasi siswa. Dewan Juri yang terhormat, mengapa sarana dan prasarana berbasis teknologi tidak akan berpengaruh terhadap prestasi siswa itu penting? Karena tidak semua prestasi siswa disebabkan oleh teknologi, tetapi juga disebabkan oleh kualitas guru dan metode pembelajarannya. Dewan Juri yang terhormat, goals kami sederhana, yaitu kami mau sekolah dan siswa tidak tergantung terhadap sarana dan prasarana berbasis teknologi, karena kami ingin menggunakan lingkungan sekitar sebagai sumber belajar yang dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam. Mari masuk ke argumentasi utama kami, yaitu poin 1, kualitas pengajaran, yang dimana bahwa kualitas pengajaran dan kompetensi guru memiliki dampak yang lebih besar. Poin kedua, pengembangan soft skill dapat membantu pengembangan soft skill seperti kemampuan komunikasi, kerjasama tim, dan pemecahan masalah secara kreatif. Poin ketiga, nilai-nilai pendidikan non digital, aspek pendidikan yang mengajarkan nilai
nilai kehidupan, etika, dan moral seringkali lebih efektif disampaikan. Baik, waktu habis. Persilakan untuk pembicara kedua dari tim pro untuk menyampaikan argumentasinya. Waktu dimulai saat Anda mulai berbicara. Pidato saya akan dimulai dalam 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Shalom, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Terima kasih atas waktu yang diberikan oleh moderator, Dewan Juri yang terhormat, serta lawan berpikir kami dari tim kontra. Saya selaku pembicara kedua dan orang kedua yang menyetujui mosi perdebatan kita kali ini. Saya sebagai pembicara dua sebelum masuk ke ranah argumentasi utama kami, yaitu izinkan saya untuk membidas argumen dari tim kontra. Berupa pembicara satu dari tim kontra mengatakan bahwa kami tidak memahami dengan alur mosi bagaimana dengan daerah atau sekolah yang masih minimnya terhadap teknologi. Dewan Juri yang terhormat, mosi utama kami yang bagaimana minimnya sarana dan prasarana berbasis teknologi akan sangat berpengaruh terhadap prestasi siswa. Hal ini sejalan dengan argumentasi pertama kami, yaitu keterbatasan akses. Siswa tidak memiliki akses atau terbatas pada teknologi modern seperti komputer, internet, dan perangkat mobile, mungkin kesulitan untuk mengakses sumber daya pendidikan online dan bahan pembelajaran digital yang penting untuk pendidikan modern. Sarana dan prasarana berbasis memungkinkan untuk pengalaman belajar yang lebih interaktif seperti simulasi multimedia dan platform pembelajaran daring yang dapat meningkatkan pemahaman dan keterlibatan siswa. Tanpa akses teknologi modern, siswa mungkin mengalami kebingungan dalam mengakses sumber belajar yang penting seperti bahan ajar digital, kursus online, ataupun perangkat lunak pendidikan. Hal ini dapat membatasi kemampuan mereka untuk belajar secara mandiri dan mengeksplorasi materi tambahan. Dewan Juri yang terhormat, faktanya teknologi saat ini sangat penting dalam hampir semua bidang pekerjaan. Minimnya akses ke sarana berbasis teknologi menghambat para siswa dalam mengembangkan keterampilan dalam teknologi yang diperlukan untuk sukses di dunia kerja yang semakin digital dan terotomatisasi. Sekolah dengan fasilitas teknologi yang terbatas dapat pembesaran kesenjangan antara siswa yang memiliki akses ke teknologi di rumah dan mereka yang tidak dapat menyimbangkan dalam hasil belajar dan peluang pendidikan. Data yang kami dapat dari penelitian PISA, Programmer for International Student Assessment, menunjukkan bahwa siswa di negara dengan fasilitas pendidikan yang lebih baik, terima kasih saudaraku, termasuk akses teknologi dan ruang belajar yang memandai, cenderung memiliki hasil akademik yang lebih baik. Fasilitas modern dapat berpengaruh motivasi dan kemampuan siswa dalam mencapai keberhasilan prestasi yang tinggi. Maka dari itu, pengaruh sarana dan prasarana berbasis teknologi bisa sangat berpengaruh terhadap prestasi yang dimiliki siswa. Dewan Juri yang terhormat, masuk ke dalam ranah argumentasi kedua kami, yaitu persiapan untuk dunia kerja. Berhubungan dengan argumentasi utama kami, di era digital saat ini, keterampilan teknologi menjadi sangat penting untuk persiapan masa depan di siswa di dunia kerja. Minimnya sarana dan prasarana berbasis teknologi dapat mengurangi siswa menghadapi tuntutan pekerjaan modern, contohnya seperti tempat-tempat pekerjaan sekarang yang banyak menggunakan alat berbasis teknologi. Tanpa pelatihan teknologi yang memadai, siswa bisa menghadapi kesulitan dalam menyesuaikan diri dengan tuntutan teknologi di tempat kerja yang dapat memperbesar kesenjangan antara keterampilan yang dimiliki dan keterampilan yang dibutuhkan oleh industri. Keterampilan teknologi sudah jelas sangat penting di era digital sekarang. Teknologi, silahkan saudara. Bagaimana kamu dapat menjamin dengan sarana dan prasarana dapat menjamin akan berpengaruh terhadap prestasi siswa. Sedangkan banyaknya siswa masih banyak prestasi walaupun kurangnya sarana dan prasarana. Dewan
terhormat, prasarana dan sarana siswa dalam berbasis teknologi, mengapa kami mengatakan bahwa itu akan sangat berpengaruh terhadap prestasi siswa? Karena pertama, berhubungan dengan emosi utama kami, yaitu keterbatasan akses. Jika kita tidak memiliki teknologi yang cukup, sudah jelas akses kita juga terbatas. Dan yang kedua, kita juga tidak terlatih dalam dunia pekerjaan, karena di dunia pekerjaan yang sekarang ini memerlukan banyak alat teknologi, dan untuk itu kita harus bisa menguasai ataupun menggunakan alat-alat teknologi tersebut. Jika tidak adanya pelatihan dalam penggunaan teknologi di saat masih sekolah, maka kita tidak bisa, maka kita akan mengalami kesenjangan sosial di antara para orang-orang yang bekerja di dunia nyata. Mungkin terima kasih, itu saja. Saya bangga menjadi tim pro. Pembicara kedua dari tim pro menyisakan waktu 8 detik. Selanjutnya, pembicara kedua dari tim kontra, waktu dimulai saat Anda mulai berbicara. Pidato akan saya mulai dari 3, 2, dan 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam yang terhormat, lihatlah bagaimana di sini kami akan memberikan gagasan yang lain yang jelas mengapa sarana dan prasarana berbasis teknologi itu tidak sama sekali berpengaruh pada prestasi siswa. Pada akhirnya, karena pertama, faktor tenaga pendidik yang lebih penting. Dewan Juri yang terhormat, penting untuk dicatat, prestasi siswa lebih dipengaruhi oleh faktor guru, seperti kualitas pengajaran, pendekatan pembelajaran, dan interaksi guru dan siswa. Meskipun sarana dan prasarana teknologi dapat mendukung pembelajaran, namun tanpa guru yang berkualitas ini akan sia-sia pada akhirnya. Berdasarkan penelitian oleh Education Improvement Foundation menunjukkan bahwa kualitas pengajaran lebih signifikan dalam mempengaruhi prestasi siswa dibanding teknologi. Kedua, menurut UNESCO, pendidikan yang berkualitas tidak harus bergantung pada teknologi. Banyak sekolah di negara berkembang yang berhasil memberikan pendidikan berkualitas tanpa sarana teknologi sedikit pun. Dewan Juri yang terhormat. Selanjutnya, sebelum memasuki ranah argumentasi kami, Dewan Juri yang terhormat, izinkanlah saya membilas argumentasi yang telah dibawakan tim pro. Dewan Juri yang terhormat, rekan-rekan dari tim pro mengatakan bahwa keterampilan alat berbasis teknologi sangat penting untuk dalam sistem pendidikan. Rekan-rekan dari tim pro mengatakan bahwa sarana dan prasarana sangat penting untuk persiapan dunia kerja di masa akan datang. Namun, meskipun dunia kerja tanpa teknologi digital yang memadai, siswa tetap mendapatkan keterampilan yang diperlukan untuk sukses di dunia kerja yang semakin digital. Kemudian memasuki tataran ranah argumentasi kami dari bidang terhormat, setidaknya kami memiliki tiga argumentasi pendukung yang mendukung posisi kami selaku tim kontra. Yang pertama, kualitas pengajaran. Prestasi siswa lebih banyak dipengaruhi oleh kualitas pengajaran yang mereka terima daripada sarana dan prasarana berbasis teknologi, karena guru yang kompeten dengan metode pengajaran yang efektif dapat menghasilkan siswa berprestasi meskipun tanpa teknologi yang canggih dan tidak terhormat. Sehingga pengajaran yang berfokus pada pemahaman konsep dan pembinaan keterampilan berpikir kritis adalah kunci utama dalam keberhasilan akademis siswa. Yang kedua, peran kemandirian belajar.
Minimnya teknologi dapat mendorong siswa untuk lebih mandiri dan kreatif dalam belajar dalam situasi di mana teknologi tidak tersedia. Siswa belajar untuk memanfaatkan sumber daya yang ada dengan maksimal, sehingga Dewan Juri terhormat, mereka mengembangkan keterampilan problem solving dengan mencari solusi alternatif. Terima kasih. Dengan mencari solusi alternatif dan mengandalkan kemampuan analisis serta inovasi pribadi, kemandirian ini penting karena membantu siswa mengembangkan rasa tanggung jawab terhadap pembelajaran mereka sendiri untuk membangun kemampuan untuk belajar seumur hidup. Yang ketiga, pemanfaatan sumber daya alternatif. Meskipun teknologi memberikan akses mudah ke berbagai sumber informasi, banyak materi pembelajaran yang masih bisa diakses tanpa teknologi tinggi. Dewan Juri terhormat, buku seperti cetak, perpustakaan, dan bahan ajar lainnya yang tersedia secara offline tetap merupakan sumber daya yang berharga. Selain itu, metode pengajaran tradisional seperti ceramah, diskusi, dan demonstrasi langsung tetap efektif dalam menyampaikan pengetahuan sumber daya alternatif ini. Sekian dan terima kasih. Pidato akan saya mulai dalam hitungan 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan oleh moderator, Dewan Juri yang terhormat, serta alam berpikir kami dari tim kontra. Sebelum kita memasuki kerana argumentasi utama kami, izinkan saya untuk membias pembicara satu dan pembicara kedua dari tim kontra. Dewan Juri sadari mereka mengatakan bahwa kami tetap tidak memahami bagaimana dengan jalannya alur mosi. Sadari Dewan Juri yang terhormat, kembali lagi kami tekankan bahwasanya alur mosi kali ini menekankan bahwasanya bagaimana sarana dan prasarana tersebut dengan berbasis teknologi akan minim dan akan sangat berpengaruh di prestasi siswa. Sadari hal tersebut Dewan Juri karena hal ini sejalan dengan argumentasi utama kami, yaitu keterbatasan akses. Dewan Juri dengan keterbatasan akses, oke, kami paham jika mereka mengatakan bahwa di sisi mereka ataupun di sisi tim kontra menghadirkan adanya alternatif lain, misalnya buku, pelajaran ataupun dan lain sebagainya. Tapi hal tersebut Dewan Juri, mari kita melihat di 5.0, di mana 5.0 kita akan dipenuhi dengan berbagai teknologi, sehingga bagaimana tim kontra akan menjamin bahwa kita tidak memerlukan teknologi 5.0. Mereka tim kontra tidak memikirkan bagaimana masa depan tersebut akan berlanjut dengan banyaknya teknologi yang digunakan. Yang kedua, mereka mengatakan kualitas pengajaran tersebut bergantung pada prestasi. Sadar Dewan Juri yang terhormat, hal tersebut memang benar adanya, tapi catat Dewan Juri, kualitas pengajaran itu pun akan lebih baik jika menggunakan teknologi, kan? Kita berada di zaman yang telah berkembang banyaknya teknologi, sehingga jika kita masih tertinggal dengan menggunakan teknologi, kita tidak akan berkembang dan kita hanya stuck di situ-situ saja. Dewan Juri sadari hal tersebut Dewan Juri. Memasuki kerana argumentasi utama kami yang pertama, kembali keterbatasan akses. Dewan Juri, akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi menjadi salah satu faktor penting dalam keberhasilan belajar siswa. Hal tersebut sejalan bagaimana siswa akan berkembang dengan dunia kerja maupun dunia selanjutnya. Dewan Juri terhormat. Namun dengan minimnya sarana dan prasarana ini yang berbasis teknologi, banyaknya sekolah terutama di daerah terpencil tersebut pastinya akan menimbulkan kendala yang berdampak pada prestasi siswa. Dewan Juri dengan hal tersebut, bagaimana kami akan mengatasi dengan sekolah-sekolah yang minim akan teknologi. Sadar Dewan Juri terhormat, seperti pembicara satu, kami telah sebutkan bahwa solusi kami yaitu adalah mengalokasikan dana, yang dimana dana tersebut akan dipergunakan untuk bagaimana pemerintah meningkatkan teknologi ataupun memperbanyak fasilitas teknologi yang ada di sekolah-sekolah terpencil tersebut. Dewan Juri, sehingga mari kita mengambil contoh pada pandemi COVID-19, dan dimana pada saat pandemi COVID-19 masih minimnya penggunaan teknologi ataupun handphone misalnya, sehingga mari kita bandingkan jika mereka menggunakan dan tidak menggunakan teknologi. Sadar Dewan Juri terhormat, dengan menggunakan teknologi seseorang akan mudah mengakses informasi yang memang mungkin tidak akan terdapat di buku pelajaran misalnya, sehingga hal tersebut akan menambah pengetahuan mereka, bukan? Oke Dewan Juri, memasuki kerana argumentasi kedua kami, yaitu persiapan untuk dunia kerja. Sadar Dewan Juri terhormat, kembali lagi kami tegaskan bahwasanya pastinya kita akan berada di dunia yang penuh dengan teknologi, yang dimana dunia yang penuh dengan pekerjaan
bekerja sama dengan teknologi, sehingga Dewan Juri yang terhormat, bagaimana kita akan bekerja sama dengan teknologi tersebut kalau kita sendiri tidak memulai dari sekarang? Bagaimana kita akan memulai untuk bekerja dengan teknologi jikalau kita tetap membatasi hanya menggunakan buku paket ataupun dan lain sebagainya? Dewan Juri, mari kita melihat contoh lain, misalnya kita presentasi dengan menggunakan proyektor. Hal tersebut akan lebih efektif dan akan lebih membuat siswa lebih memahami pembelajaran apa ataupun materi apa yang akan disampaikan, sehingga walaupun kita akan berfokus pada buku pelajaran misalnya, hal tersebut tidak akan seefektif dengan kita menggunakan teknologi misalnya proyektor. Dewan Juri, mari kita melihat di negara-negara Asia Selatan, terutama daerah pedesaan pun telah menghadapi teknologi misalnya kendala dengan listrik ataupun internet yang belum mencapai di daerah mereka. Sadar Dewan Juri terhormat, kembali kami tegaskan bahwa kami akan mengalokasikan dana yang dimana dana tersebut akan digunakan untuk menambah ataupun memperbanyak fasilitas ataupun internet di daerah-daerah terpencil, sehingga kawasan-kawasan yang ada di Indonesia tersebut akan merasakan bagaimana sebenarnya teknologi tersebut, bagaimana sebenarnya teknologi akan berdampak pada dunia nyata ataupun dunia kerja mereka. Dewan Juri terhormat, sadari bahwasanya ketika kita tetap akan membatasi dengan adanya teknologi, mereka tuh menutup fakta dengan status quo yang terjadi sekarang. Oke, sekarang saja kita berada di sekolah, kita telah menggunakan banyak teknologi misalnya komputer. Mereka menutup fakta dan mata akan adanya teknologi tersebut yang telah tersedia di sekolah misalnya, sehingga kembali ke Dewan Juri, hal tersebut pastinya akan sangat berpengaruh terhadap prestasi siswa jika memang sarana dan prasarana tersebut sangat tinggi. Dewan Juri, kembali lagi bahwasanya teknologi yang digunakan. Sekian dan terima kasih. Baik, kita melangkah pada pembicara ketiga dari tim kontra. Waktu dimulai saat Anda mulai berbicara. Berdasarkan saya mulai dalam 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Yang terhormat, yang mulia Dewan Juri yang arif dan bijaksana, moderator yang berbahagia, serta rekan-rekan berpikir kami dari tim Pro, serta para pemerhati debat yang hadir pada siang hari ini. Yang mulia Dewan Juri yang terhormat, sebelum memasuki tataran argumentasi, perkenankanlah kami terlebih dahulu untuk meluruskan keliruan berpikir yang dari tadi dialami oleh rekan-rekan kami dari tim Pro, yang dimana rekan kami mengatakan bahwa sarana dan prasarana berbasis teknologi itu sangat penting terhadap persiapan dunia kerja karena sangat berpengaruh terhadap prestasi siswa. Namun tidak seperti itu Dewan Juri terhormat, karena walaupun dengan minimnya sarana dan prasarana namun walaupun dengan minimnya sarana dan prasarana yang dimiliki, belum tentu siswa tersebut akan memiliki potensi akademik yang juga rendah, karena walaupun tidak memiliki sarana dan prasarana, mereka memiliki sumber daya alternatif seperti buku dan perpustakaan yang sering kali ditemui dan juga itu dapat membantu untuk meningkatkan literasi dari siswa tersebut. Kemudian Dewan Juri yang terhormat, melanjutkan pembangunan argumentasi kami, marilah kita melakukan studi komparasi antar negara dengan melanjutkan pembangunan argumentasi kami, marilah kita melakukan studi komparasi antar negara dengan melihat dari negara Ethiopia yang sering disebut memiliki banyak anak berprestasi meskipun dengan keterbatasan sarana dan prasarana teknologi. Anak-anak di negara ini sering menunjukkan pencemerlangan akademik dan kreativitas dalam berbagai bidang. Meskipun mereka mungkin tidak memiliki akses luas ke teknologi canggih, faktor-faktor seperti dedikasi guru, motivasi pribadi, dan dukungan dari orang tua memainkan peran penting dalam kesuksesan mereka. Sehingga kami rasa minimnya sarana dan prasarana berbasis teknologi tidak akan berpengaruh terhadap prestasi siswa, sehingga pada akhirnya Dewan Juri
sadari bahwasanya walaupun anak-anak tersebut memiliki buku pelajaran, tetapi di sisi lain juga mereka memiliki teknologi. Bukankah hal tersebut akan lebih baik dengan prestasi mereka sendiri dan hal tersebut akan menjadi lebih efektif di sisi mereka? Sekian, terima kasih. Baiklah, Dewan Juri yang terhormat, Dewan Juri yang terhormat, oke, kami percaya bahwa teknologi memang sangat penting untuk pembelajaran. Namun, apakah kamu juga dapat menjamin bahwa informasi dari teknologi tersebut akan sangat relevan dan tidak mengandung hoax? Baiklah, melanjutkan kebangunan argumentasi. Masuk ke dalam ranah argumentasi kami. Yang pertama, kualitas pengajaran. Siswa berprestasi lebih banyak dipengaruhi oleh kualitas pengajaran yang mereka terima dari guru daripada sarana dan prasarana yang berbasis dari teknologi. Guru lebih kompeten untuk mengajarkan siswa daripada siswa memiliki sarana dan prasarana yang bagus namun tidak memiliki guru yang kompeten. Kemudian sehingga Dewan Juri yang terhormat, pengajaran yang berfokus pada pemahaman konsep dan pembinaan yang diterima dari guru seperti keterampilan berpikir kritis adalah kunci utama untuk mencapai keberhasilan akademis kepada siswa. Guru yang berdedikasi dan berpengalaman mampu menyesuaikan metode pengajarannya dengan kebutuhan siswa bahkan dalam kondisi minim teknologi. Kemudian argumentasi kedua, peran kemandirian belajar. Minimnya teknologi dapat mendorong siswa untuk lebih mandiri dan kreatif dalam belajar. Karena dalam situasi di mana teknologi tidak tersedia, siswa dapat belajar untuk memanfaatkan sumber daya yang mereka miliki dengan lebih maksimal, sehingga mereka dapat mengembangkan keterampilan seperti problem solving, seperti kemampuan literasi mereka, karena mereka banyak membaca melalui buku daripada melalui teknologi. Kemudian dengan keterampilan problem solving juga mereka dapat mencari solusi alternatif dan mengandalkan kemampuan analisis serta inovasi pribadi di dalam diri mereka. Kemandirian ini sangat penting karena membantu siswa untuk mengembangkan rasa tanggung jawab terhadap pembelajaran mereka sendiri untuk membangun kemampuan untuk belajar seumur hidup. Poin ketiga, pemanfaatan sumber daya alternatif. Sekian, terima kasih. Selanjutnya kita melangkah pada reference speech atau closing statement, dimulai dari kubu kontra, pembicara satu atau pembicara kedua. Waktu dimulai saat Anda mulai berbicara. Kita akan mulai dalam hitungan 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya dan salam kebajikan. Perkenalkan, saya Faikan Al-Iza selaku pembicara penyimpul yang akan menyampaikan dua hal pada siang hari ini. Yang pertama, hal-hal yang tidak dapat kekurangan dari tim lawan. Yang kedua, hal-hal keunggulan dari tim kami. Sebelum memasuki kelemahan tim lawan, saya akan menyimpulkan argumentasi saya terlebih dahulu. Yang pertama, sarana dan prasarana yang berbasis teknologi tidak akan berpengaruh terhadap prestasi siswa, dikarenakan pada status quo yang ada yaitu tidak semua sekolah memakai sarana dan prasarana berbasis teknologi karena masalah finansial. Dan juga dengan tampaknya sarana dan prasarana berbasis teknologi dapat mengembangkan kemampuan siswa dalam berpikir kritis dan menyelesaikan masalah tanpa bantuan perangkat digital. Kita beralih ke kelemahan tim lawan, yaitu rekan-rekan tim lawan tidak menyampaikan bahwa bagaimana jika terjadi pemadaman listrik atau kerusakan sistem jaringan yang dapat menghentikan operasi yang bergantung pada teknologi. Dan lalu kelebihan kami yaitu dengan tanpa adanya sarana dan prasarana berbasis teknologi, pembelajaran tidak akan terganggu dengan masalah pemadaman listrik dan juga ketika
ketika nilai-nilai pendidikan non digital yang dimana dapat mengajarkan nilai-nilai kehidupan, etika dan moral, dan juga melalui interaksi langsung antara guru dan siswa itu dapat menggantikan kehadiran fisik dan hubungan sosial emosional yang terjalin dalam proses pembelajaran tradisional. Maka dengan tegas, lugas dan mantap, saya sangat tidak setuju dengan Selanjutnya request speech dari tim Pro. Waktu dimulai sama-sama mulai berbicara. pidato saya akan dimulai dalam 3, 2, 1. Dewan Pimpinan terhormat, di bawah kita ada akhir perdebatan yakni closing statement. Kami selaku tim Pro tetap menyetujui mosi perdebatan kita kali ini. Saya akan menyampaikan 2 hal. Yang pertama, kekurangan dan kelebihan dari tim kami. Yang pertama yaitu kekurangan oleh tim kontra, dan yang kedua yaitu keunggulan mekanisme dari tim kami. Yang pertama, dari tadi tim kontra tidak menginstruksi pembicara ketiga kami, sehingga secara langsung mereka telah setuju dengan argumentasi yang telah kami sampaikan. Yang kedua, menolak instruksi sebanyak 3 kali, dan yang ketiga, tim kontra terbata-bata dalam menjawab instruksi. Dan keunggulan dari tim kami yaitu pembicara 1 hingga pembicara 3 kami telah menyampaikan argumentasi yang lebih solutif. Dan yang kedua, kembali saya tekankan kepada tim kontra, mengapa argumentasi utama kami dapat menjadi argumentasi yang lebih solutif, karena keterbatasan akses tentu sangat berpengaruh terhadap prestasi siswa, karena jika akses yang terbatas maka siswa tidak dapat mengakses ke dunia luar dan terjadinya kesenjangan sosial. Dan juga tim kontra mengatakan bahwa bagaimana jika adanya hoax dari teknologi dari sarana dan prasarana teknologi yang digunakan. Saya akan menjelaskan bahwa hoax bahwa pada zaman ini sudah banyak sekali edukasi mengenai hoax dan bagaimana cara penggunaan teknologi. Oleh karena itu sudah jelas dan sudah pasti bahwa siswa-siswa dapat mengetahui dan meminimalisir yang mana hoax dan yang mana yang bukan. Dan mungkin itu saja closing statement dari kami. Terima kasih. Saya bangga menjadi tim Pro. Baik, itu tadi perdebatan dari tim stasiun dan